guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Jika diperhatikan garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq, maka bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab dan terus hingga ke atas. Panggilan dan gelar Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar yaitu Atik dan As-Siddiq. Gelar yang disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atik atau cerah dan bersih. Adapun digelari dengan As-Siddiq adalah karena dua hal, yaitu pertama, sebelum masuk Islam Abu Bakar telah dikenal dengan orang yang sifatnya jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan Abu Bakar. Kedua, ia digelari dengan As-Siddiq karena sikapnya yang dengan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Kelahiran Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari sini dapat dipahami bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Rasulullah SAW karena beliau lahir pada tahun gajah atau tepatnya pada tahun 571 Masehi. Ibu Abu Bakar As-Siddiq bernama Salma bin Sakar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu Al-Khair, sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekkah atau penakluk kota Mekah. Wafat Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Pada rentang waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Agar sholat jamaah di masjid bisa terus berlanjut, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq memerintah lebih kurang 2 tahun. Berbagai keberhasilan telah ia torehkan dengan tinta emas sejarah, dan hal ini tidak akan bisa dilupakan oleh umat Islam hingga ke akhir zaman. Sifat-sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq adalah tidak asing lagi bagi sekalian umat Islam baik dahulu maupun sekarang. Dialah manusia yang dianggap paling agung dalam sejarah Islam sesudah Rasulullah SAW, kemudian akhlaknya, kemurahan hatinya dalam mengorbankan harta benda dan kekayaannya, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah umat, ketenangannya dalam menghadapi kesukaran, kerendahan hatinya ketika berkuasa, serta tutur bahasanya yang lembut lagi menarik adalah sukar dicari bandingannya baik dahulu maupun sekarang. Dialah tokoh sahabat terbilang yang paling akram dan paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Karena besarnya pengorbanan beliau, itulah Rasulullah SAW pernah mengatakan, Islam telah tegak di atas harta Siti Khadijah dan pengorbanan Abu Bakar. Beberapa keistimewaan beliau adalah karena Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Rasulullah SAW pernah menyanjungi sahabatnya itu dengan sabdanya, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar. Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah karena beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya hanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Dan yang kedua adalah karena rasa takutnya pada yaumul hisab atau pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau berkata, alangkah beruntungnya jikalau diriku tercipta hanya seperti selembar daun yang tidak dihisab pada hari kiamat nanti. Dua keadaan inilah yang menyebabkan Nabi bersabda bahwa imannya adalah paling berat dibanding iman umat Islam semuanya. Berikut adalah deskripsi tentang Abu Bakar. Setelah ia masuk Islam, dia telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak dalam perang Tabuk.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminta kepada sekalian kaum muslimin agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba Abu Bakar membawa seluruh harta bendanya lalu meletakkan di antara kedua tangan baginda Rasul. Melihat banyaknya harta yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar bagi tujuan jihad itu, maka Rasulullah menjadi terkejut lalu berkata kepadanya, "Hai sahabatku yang budiman, kalau sudah semua harta bendamu kau korbankan, apalagi yang engkau tinggalkan buat anak-anak dan istrimu?" Pertanyaan Rasulullah itu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan tenang sambil tersenyum. Ujarnya, "Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya." Lil tafsir surat Al-Lail. Terima kasih. Wassalamualaikum